Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di podcast Bincang Santai bersama saya Nabila Arwanda Aprilia Sari Siswanto. Tentu saja saya di sini nggak sendiri nih. Di sini saya bersama narasumber kita yaitu Pak Pur. Selamat malam Bapak, selamat bergabung dengan saya di podcast Bincang Santai. Selamat malam Ibu Nabila, terima kasih untuk undangannya. Nah, saya juga terima kasih banyak nih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan saya di podcast pada malam hari ini. Sebelumnya nih Pak, boleh nih Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Purwanto, saya bekerja di Badan Sarana Nasional Ambon. Itu kurang lebih sudah berapa ya? 2007. Berarti sudah 18 tahun ya? Ya Bapak, 18 Selama tahun. saya bergabung. Iya, 18 tahun. Boleh diceritakan terlebih dahulu nih Pak, bagaimana awal mulai Bapak bergabung sama Basarnas Ambon? Untuk awal-awal tuh bergabung di Basarnas, ya waktu itu sih apa ya? Dorongan orang tua lah. Bapak sama Ibu lah, saya bergabung dengan Basarnas tuh awalnya kantor kita bukan di sini ya, tapi di Airnav, di bagian Bandara Patimura sana lah. Ya, baik Bapak, sejak awal bergabung dengan ASN Basarnas ini saya seringkali mendengar mengenai ASN berakhlak. Kebetulan sekali nih Pak, sekarang kami sedang menjalani pendidikan Latsar, di mana kami mempelajari lebih dalam mengenai ASN berakhlak ini. Menurut Bapak sendiri nih, bagaimana penerapan nilai berakhlak pada kantor SAR Ambon? Untuk nilai atau berakhlak ini bukan sekadar nilai-nilai yang harus kita hafalkan sebagai ASN, tapi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk pelayan kita ya nggak bisa memilih-milih siapa yang ngasih informasi atau siapa lagi yang butuh bantuan. Kalau sekiranya ada orang butuh bantuan dan sudah dikonfirmasi ke atasan, kemudian dari atasan menginstruksikan untuk melakukan operasi SAR, maka kita harus langsung menuju lokasi atau melakukan operasi SAR. Demikian. Oh iya Bapak, terkadang nih Pak, ada kasus di mana lokasi kejadian dari bencana atau orang yang membutuhkan pertolongan ini jauh dari kantor SAR sendiri atau dari pos SAR terdekat. Gimana nih Pak caranya biar kita tetap bisa memberikan pelayanan yang cepat, Pak? Ya, untuk lokasi kejadian biasa bisa saja jauh dari jangkauan kantor SAR maupun pos SAR terdekat. Untuk itu kita butuh yang namanya potensi SAR. Nah, kita tentu saja bisa berkoordinasi dengan potensi SAR yang berada di dekat lokasi kejadian. Contoh misal ya pihak kepolisian, kita bisa menginformasikan lebih dahulu terkait data korban dan kebenaran informasi yang diberikan bahwa ada laporan kehilangan atau sebagainya. Ada juga dari Polair, TNI Polri, BNPB, bahkan masyarakat sekalipun bisa kita jadikan potensi SAR. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira tantangan paling besar untuk penerapan nilai-nilai berakhlak di lapangan ketika operasi SAR itu apa sih Pak? Ya, mungkin yang paling sulit dari ketujuh nilai berakhlak menurut saya sih yaitu adaptif ya. Situasi di lapangan kita nggak tahu ya, seringkali kita harus melakukan improvisasi baik di perjalanan menuju lokasi atau saat tiba di lokasi kejadian. Kita dituntut untuk berpikir lebih cepat, apalagi ditambah dengan tekanan masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Jadi penanganannya kita harus lebih cepat dan tepat ya. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasan yang luar biasanya nih Pak. Berarti selain kompetensi diri terkait hal teknis, kita juga harus terus belajar mengenai pengelolaan emosi, terutama pada kita yang akan melakukan operasi SAR. Hal ini tentu saja tidak hanya bermanfaat di ketika operasi, tapi juga pada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas insight barunya Bapak. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak Bapak selaku narasumber kita pada malam hari ini dan sudah berkenan hadir bergabung dengan saya pada podcast Bincang Santai. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.